Selamat malam Bapak Ibu semua. Di sore hari ini di malam hari ini kita akan berdiskusi tentang bagaimana memahami tekanan stres ya, sehari-hari. Apakah kita pernah menyadari suatu saat kita sepertinya seluruh kekuatan itu ya, seluruh dunia sepertinya menekan kita gitu ya. Dari pekerjaan, dari keluarga, semua sepertinya seakan-akan mengatakan bahwa kitalah yang bertanggung jawab untuk segala hal. Nah, saat itu kita sepertinya bingung nih, mau mulai dari mana, bagaimana caranya, apa yang kita harus lakukan, sangat-sangat bingung. Itulah stres. Stres bukanlah tanda kelemahan ya, Pak dan Ibu. Stres itu bukanlah tanda kelemahan. Stres itu adalah reaksi tubuh dan pikiran kita terhadap tekanan hidup sehari-hari. Makanya kita sangat penting untuk bisa memahami diri kita, kondisi fisik kita. Reaksi alami tubuh dan pikiran kita ketika kita menghadapi tekanan, perubahan, atau ancaman di mana tubuh kita ini memang dirancang untuk mengenali bahaya, untuk menyadari adanya bahaya. Sehingga bagian otak kita, amigdala, memberi sinyal kepada sistem saraf kita, lalu tubuh kita melepaskan hormon, namanya hormon adrenalin dan kortisol. Itulah sebabnya pada saat kita merasa stres, kita jantungnya berdebar kencang, tangan berkeringat, pikiran gelisah gitu ya. Karena stres itu merupakan mekanisme bertahap. Nah, apabila tingkat stres kita sangat tinggi, maka tentu akan mempengaruhi kesehatan fisik, kesehatan mental, serta hubungan keluarga. Karena itu Bapak dan Ibu, pada saat kita mengalami seperti gejala-gejala stres gitu ya, ini kita harus mulai nih life balance gitu ya. Jadi bekerja untuk rekreasi gitu, itu harus kita kelola. Kadang memang sulit untuk mengelolanya, tapi kita harus berusaha dan menyadari juga adanya trigger emosi kita. Misalnya tekanan sosial itu juga akan membuat tingkat stres yang semakin meninggi. Kemudian ada respon biologis dari tubuh kita karena apa? Terlalu capek gitu ya. Terlalu capek, kecapean itu juga kan akhirnya membuat kita uring-uringan ya. Uring-uringan nanti berakhir dampaknya kita menjadi stres. Karena dampak psikologi. Jadi kesejahteraan emosi ini memang harus kita kelola. Pada saat kita mampu memahami kondisi tubuh kita, maka kita akan bisa mengelola stres kita. Ya, stres itu sebenarnya ada stres bilang ya, saya lebih baik stres kok. Kalau saya lagi stres, saya bisa mengerjakan sesuatu lebih cepat gitu. Ya, itu stres positif ya. Ada dorongan yang memotivasi kita sehingga kita berjuang lebih lagi. Misalnya ya, karena kita sering rasa, nanti kalau saya lagi presentasi, lagi saya ngajar, saya suka gugup. Saya ketemu orang, saya suka gugup. Akhirnya kita belajar melatih diri kita untuk kita tampil perform pada saat ngajar, pada saat bekerja, pada saat presentasi. Ini namanya stres yang positif.
Ya, kita memaksa diri kita termotivasi. Tapi ada juga stres yang negatif ya. Tekanan yang melemahkan mental kita dan membuat kita kehilangan kendali. Kehilangan kendali contohnya karena adanya kita mengalami kegagalan. Ya, mengalami kegagalan atau kita mengalami permasalahan di dalam pekerjaan, di dalam keluarga. Nah, ini membuat kita menjadi stres. Banyak hal di sini yang bisa membuat kita menjadi stres. Semua tekanan-tekanan yang sadar atau tidak sadar. Apabila kita tidak segera menyadarinya dan berubah, maka itu akan membuat tingkat stres kita semakin meningkat. Kekhawatiran akan masa depan. Tadi di sini ada kelelahan fisik, kelelahan emosi. Bapak dan Ibu, semua penyebab kita menjadi stres. Ingatlah bahwa bukan karena beban itu. Jadi kalau kita lihat di sini, oh saya terlalu capek. Akhirnya saya uring-uringan, akhirnya saya stres. Oh, ini saya mengalami tekanan sosial, atau saya mengalami ketidakseimbangan di dalam kehidupan saya, atau saya mengalami permasalahan di dalam kesejahteraan mental saya, misalnya. Ini membuat saya menjadi stres. Ini bukan alasan kita untuk menjadi stres, Bapak dan Ibu. Semua permasalahan ini boleh terjadi. Tetapi semua kendalinya ada di kita sebenarnya. Contohnya ya, kalau ada perahu nih, perahunya bagus gitu ya, berlayar gitu. Perahu yang bagus berlayar di air yang tenang misalnya, atau airnya mungkin berombak sedikit, tidak membuat perahu itu jadi kemasukan air banyak, kemudian tenggelam. Apabila yang di dalam perahu itu pada saat ada ombak, air masuk, dibuang tuh air. Seperti itu contoh. Orang yang naik perahu ya, mungkin kita suka muter-muter itu ya di tempat rekreasi, naik perahu, kemudian ada perahu lewat, akhirnya air masuk ke dalam perahu. Nah, kalau dibiarkan air itu makin banyak, ya akhirnya perahunya kan bisa tenggelam. Tapi kalau air begitu masuk, dibuang, itu tidak akan membuat perahunya tenggelam walaupun air masuk. Jadi contohnya, walaupun beban kerja tinggi, walaupun ada tekanan sosial, walaupun ada tekanan biologis, walaupun ada tekanan psikologis gitu. Ini tidak akan membuat kita menjadi orang yang stres apabila kita menata hidup kita, menyadari bahwa tekanan-tekanan itu ada, tetapi sayalah yang harus mengubah cara hidup saya. Sayalah yang harus membuang semua tekanan-tekanan itu sehingga tidak mengganggu hidup saya. Jadi bukan air tadi yang masuk ke perahu itu yang membuat perahu itu tenggelam, tetapi air yang dibiarkan secara terus-menerus masuk di dalam perahu. Jadi hidup kita ya seperti itu, Bapak dan Ibu. Bukan tekanan dari luar itu yang membuat kita hancur, tetapi tekanan yang kita biarkan untuk menguasai hati kita. Stres berasal dari tantangan sehari-hari, udah pasti. Orang hidup ada tantangan sehari-hari. Tetapi tantangan itu
kita kelola. Jangan biarkan kita dihimpit atau ditekan oleh semua permasalahan-permasalahan. Kita harus berusaha supaya apa? Semua fungsi-fungsi tubuh kita berjalan dengan baik. Misalnya otak kita tetap bisa berpikir jernih, gitu ya. Hormon-hormon di dalam tubuh kita yang misalnya meningkatkan kortisol dan sekaligus tentu akan menurunkan serotonin dan dopamin, itu ya. Ini harus kita kelola. Karena pada saat ada meningkat hormon kortisol, maka kita akan cepat marah, cepat lelah, dan kehilangan semangat. Sehingga tubuh kita akan menjadi sakit kepala, gangguan pencernaan, tekanan darah tinggi, sulit tidur. Begitu juga rohani kita juga kehilangan rasa damainya. Mudah menyalahkan diri, menyalahkan orang lain gitu, dan merasa bahwa kita orang yang tidak berguna gitu nih. Udah merasa lelah gitu, belum bekerja, belum melakukan apa-apa, tapi sudah merasa lelah, ya pasti kita nggak bisa. Apalagi semakin usia tentu.